Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini, bisa memberikan selalu edukasi yang positif buat teman-teman semuanya, terutama yang benar-benar membutuhkan ya, apalagi di tengah situasi sulit seperti ini. Ya mungkin ketika ada sesuatu hutang ya kita akan kesulitan dengan membayarnya, karena memang kelumpuhan ekonomi itu di kelas menengah ke bawah itu sangat terasa banget. Tapi kalau kelasnya menengah ke atas itu nggak begitu terasa, karena masih banyak talangan dana demi talangan dana ataupun dana-dana serap mereka ketika terjadinya darurat ekonomi. Tapi kalau untuk kalangan menengah ke bawah, inilah yang Anda alami, seperti Anda terjebak di pinjol saat ini. Untuk mengembalikannya itu sangatlah susah. Ditambah kita dibebankan dengan bunga plus denda yang cukup besar dan tanpa ada toleransi sama sekali. Itu luar biasa banget di tengah ekonomi yang seperti ini. Oke. Ini ada curhatan dari salah satu subscriber saya. Dia salah satu pendukung channel ini dari 63.000 subscriber yang lalu sampai sekarang sudah 300 ribuan ya, 300 ribuan alhamdulillah. Dan dia itu terjebak di APK pinjol legal yang telah terverifikasi, yaitu uang ya, dan dia telatnya selama 2 bulan. Dan dia itu ditekan, dan saya mau jelaskan ini sekalian juga buat teman-teman semuanya. Baik Anda gagal bayar di pinjol manapun, terserah lah, yang penting pinjolnya masih pinjol yang legal di bawah naungan OJK. Pola penagihannya dan pola pengancamannya pun juga masih sama ya. Kenapa? Karena satu perusahaan jasa penagih hutang itu mereka itu bekerja sama dengan puluhan aplikasi pinjol. Makanya tidak heran satu permasalahan pinjol legal saja itu bisa membackup semua pinjol legal yang Anda terjebak saat ini. Emailnya dan saya munculkan di layar Anda ya, tapi namanya kita sensor dulu. Tentang uang mie. Assalamualaikum Bang Medi yang saya hormati, sebelumnya saya bahas pinjol yang saya alami. Saya penggemar atau fan Bang Medi sejak subscriber 63.000. Dan terima kasih banyak ya, berarti udah lumayan lama itu. Dan saya galbay dipinjol uang mie dan saya diteror terus-menerus sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan ya diteror terus-menerus. Ini dan ada ancaman bagaimana solusinya Bang Medi? Apa saya harus lapor polisi? Dan sebenarnya saya lega dikarenakan ada Bang Medi masalah pinjol-pinjol tersebut. Ini saya ada bukti Bang, chatnya dari pinjol uang mie, tapi pas dilacak nomor DC itu kok dari Ambon semua. Terima kasih Bang, salam sehat dan sejahtera. Oke. Saya bantu munculin ya di situ ya, biar Anda lihat, tapi namanya kita sensor. Oke, di sini memang iya. Siapkan dana full tanpa keringanan. Hutang di APK uang mie Anda akan dijadwalkan ulang kunjungan kembali ke RT atau RW Anda setempat perihal konfirmasi hutang yang tidak Anda sadari dalam pembayaran tunggakan siang ini, dan bersama-sama ke rumah Anda. Info bahwa kami telah melepaskan penagihan hutang langsung ke orang lapangan daerah Anda, pastikan berada di tempat untuk memudahkan proses penjemputan pihak lapangan siang ini. Oke, kita bahas dulu ya. Di sini ada beberapa kata-kata yang selalu mengganggu dari hati nurani Anda. Pertama, dia akan berkunjung dan melapor ke pihak RT dan RW ya. Dan itu sangat mengganggu dalam pikiran Anda. Ya, coba kita analisa. Tugas RT dan RW adalah menjamin ketentraman dan keamanan antar warga mereka. Ya. Ketika ada debt collector menggunakan bahasa seperti itu bahasa bukanlah untuk kita takut. Ya, yang namanya tamu di lingkungan manapun, dari pemerintah terkecil sekalipun kayak RT, RW kan pemerintah terkecil gitu ya, tetap yang namanya tamu wajib lapor ya. Dan RT tidak ikut campur dalam urusan ini. Cuman pihak pinjol ini atau pihak debt collector ini
sengaja menguasai Anda dari alam bawah sadar Anda. Ya, kata-kata yang sangat berpengaruh sama Anda adalah RT dan kunjungan. Ya, habis itu penagih lapangan. Cuman itu kok kata-kata yang berpengaruh. Dan sekali lagi, untuk debt collector yang datang ke rumah Anda yang mereka mengaku adalah orang lapangan dalam chat WA, ya, Anda nggak perlu cemas dan nggak perlu takut dalam posisi ini. Ya, kenapa saya bilangin seperti itu? Oh, si debt collector me-WA Anda tujuannya buat apa? Menagih. Debt collector datang ke rumah tujuannya buat apa? Menagih. Hari ini permasalahan Anda adalah uang buat bayar tagihan tidak ada. Jadi mereka mau me-WA, mau menelpon, mau ke rumah, biarkan aja. Penjelasan kita tetap sama sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya, yang paling pertama. Kita lanjut. Ini ada lagi chatannya. Ya. Ini ada di bawahnya dia memakai nama OJK. Ya. Kontaknya OJK 157. Ini kan cuman bahasa dari mereka aja. Yang nomor mereka kan ada di balik itu. Cuman dimunculin kayak gitu kan. Saya pun juga bisa bikin itu. Apabila konsumen telah one prestasi dan menunggak pembayaran angsuran pinjaman, hal tersebut merupakan kewajiban konsumen yang harus diselesaikan. Pada umumnya fintech penyelenggara akan memberikan data akurat dan penjelasan dan prosedur kepada pihak yang melakukan penagihan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Apabila debt collector menghubungi diserta dengan ancaman atau tindak kekerasan, ya, lainnya, maka pengguna dapat menghubungi pihak berwajib. Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Di samping itu, pengguna juga dapat melaporkan ke AFPI website. Ini kan cuma jawaban abal-abal dari OJK gitu kan. Sebenarnya orang-orang itu kan yang mereka butuhkan adalah sebuah solusi yang lebih tepat. Ini mungkin si debiturnya mengirimkan jawaban lah ya kepada si penagih hutang gitu ya. Oke, di bawahnya diberitahukan atas nama akibat one prestasi perjanjian pinjaman Anda serta pengabaian pinjaman hingga lebih dari 1 bulan, tim legal Uangmi mengambil tindakan hukum selanjutnya berupa surat somasi dan pembekuan data diri Anda akan segera dijalankan hari ini. Surat resmi akan dikirimkan ke rumah Anda tempat kerja Anda. Segeralah melunasi hutang Anda karena akibat akan buruk ke depan. Ingat, debt collector ada di posisi segeralah melunasi hutang Anda. Jadi poin yang satu alinea di atas itu sebenarnya cuman bagian dari sebuah penagihan. Yang sebenar-benarnya debt collector adalah segera melunasi hutang Anda karena akibat akan berdampak buruk ke depannya. Dampak buruknya apa? Nama Anda akan masuk ke dalam skor kredit bermasalah. Cuman itu gitu loh. Nggak usah dipretelin kemana-mana, ada surat somasi lah, tim legal lah, nggak ada ya. Mereka kan juga sudah legal, mereka sudah diberi kuasa oleh pihak perusahaannya sendiri untuk melakukan penagihan kepada orang itu. Perusahaan legal mana lagi ya? Dan inilah yang sengaja dipermainkan oleh debt collector. Ini kenapa ini dipermainkan oleh debt collector? Karena kitalah yang membiasakan selama ini membiarkan hal itu terjadi kepada kita ya. Karena kebanyakan orang ketika sudah menerima ancaman yang seperti ini, mereka langsung menggali lubang di mana-mana ya. Coba buat ke depannya, ketika kita diancam dengan konsep-konsep hukum, surat-surat somasi, padahal keadaan dan fakta dari hidup kita yang mengantarkan kita bahwa kita tidak akan mampu lagi untuk melakukan pembayaran, coba Anda semuanya stop dan sampaikan kepada DC. Anda selalu aja menggunakan kata hukum, menggunakan kata-kata buat memproses saya ke jalur hukum. Sekarang saya benar-benar ingin menstop pembayaran ini. Saya terima kapan Anda mau manggil saya dan saya akan jelaskan dengan seterang-terangnya gitu loh, sebenar-benarnya di hadapan hakimnya nanti. Hilang akal si debt collector kalau Anda sudah menyerah kayak gitu loh ya. Tapi kalau Anda semakin ketakutan, mereka selalu menghajar Anda di posisi itu. Ini tidak ada toleransi dan keringanan setelah somasi dan pembekuan data diturunkan. Bahasanya pembekuan data, padahal cuman
skor kredit bermasalah, ya. Tapi bayangan Anda, data Anda beku, apalagi yang tanya, "Bang, KTP saya mau dibekukan, Bang." Dibekukan kayak mana KTP Anda? Ya, emang Anda orang yang dicekal di Indonesia ini? Kan nggak mungkin. Sejauh itu permasalahannya nggak ada, ya. Cuman debt collector ini memilih kata-kata yang sulit dicerna oleh masyarakat awam, gitu loh, ya. Maka itu nggak ada. Yang sebenarnya mereka itu di sini segera melunasi hutang Anda karena akibat akan buruk ke depannya. Ya benar, akibatnya akan buruk ke depannya karena kita akan berada dalam skor kredit bermasalah. Ya, mungkin mereka ada akses bjacking atau data kita masuk ke fintech data center, pusat data fintech lending, benar. Tapi kalau nuansa hukum begini nggak akan ada, ya. Oke. Jadi buat yang bertanya tadi atau teman-teman yang lainnya yang juga mengalami hal yang sama seperti ini, permasalahannya nggak akan beda, cuma nama pinjolnya aja yang berbeda, polanya pasti sama, ya. Jadi jalannya adalah nggak perlu itu Anda takuti. Semakin Anda didesak dengan nuansa hukum, semakin Anda hentikan pembayarannya, biar mereka tahu gitu loh. Jadi kalau kita didesak terus dengan bahasa-bahasa hukum, habis itu mereka tetap memaksa kita untuk melakukan pembayaran dengan segala cara, apalagi mereka mengarahkan kita untuk mengambil pinjol lainnya, tolong jangan sampai. Kenapa? Karena ancaman itu akan selalu digunakan kalau debt collector berhasil. Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf buat teman-teman semuanya nanti. Boleh bergabung di bawah video ini dan Anda akan ada akses ke grup WhatsApp saya. Dan kita bisa berdiskusi dan konsultasi lebih detail lagi. Anda klik aja gabung dan ikuti arahannya. Nanti ada nomornya dan ada linknya.